Shalom prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dari halaman rumah saya mau sampaikan pesan penting, yaitu boleh tidak orang Kristen merokok? Boleh tidak orang Kristen merokok? Nah, kita akan belajar bersama. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab itu tidak secara khusus menyebutkan tentang merokok. Kenapa ya? Karena rokok itu bukanlah konsep yang ada pada zaman Alkitab ditulis. Jadi ketika Alkitab ditulis, konsep rokok ini belum ada. Nah, namun pada dasarnya kita sebagai umat Kristen itu penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan-tindakan kita mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi orang lain, dan bagaimana itu juga mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, prajurit-prajurit yang baik dari Kristus Yesus, hari ini saya akan jelaskan ada 4 bahan yang menjadi bahan pemikiran kita, sekaligus menjadi bahan pertimbangan kita, sekaligus menjadi bahan untuk kita jadikan sebuah keputusan atas hidup kita. Boleh tidak orang Kristen merokok? Nah, pertimbangan yang pertama, bahwa kita melihatnya dari aspek manfaat. Dari aspek manfaat. Kenapa saya katakan dari aspek manfaat? Karena merokok, kalau kita lihat itu datanya, itu tidak membawa keuntungan. Tidak membawa keuntungan apapun. Bagi siapa? Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, Paulus di sini mengajarkan kita bahwa kita betul diberikan kebebasan. Tapi bukan kebebasan yang kebablasan. Jadi kebebasan yang benar-benar seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, makanya Paulus berkata demikian di dalam 1 Korintus 6 ayat 12a dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Lihat, dikatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Nah, makanya saya katakan tadi aspek manfaat. Nah, kalau di sini kita gunakan juga dalam bahasa Alkitab, berguna, di sini juga Alkitab sering nanti menggunakan kata membangun tidak. Seperti itu. Nanti dikatakan tuh nanti dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, sampai hari ini prajurit-prajurit yang baik dari Kristus Yesus, sampai hari ini belum ada studi yang mengungkapkan manfaat merokok bagi kesehatan. Belum ada. Nah, sebaliknya, justru banyak riset menunjukkan sebaliknya. Nah, contohnya dikatakan demikian, merokok sangat berbahaya. Baik bagi perokok maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Makanya di bungkus rokok itu ada peraturan yang harus dicantumkan yang berbunyi demikian. Peringatan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Itu bagi orang yang merokok. Nah, bagi orang yang ada di sekitarnya atau istilahnya perokok pasif, itu menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, itu adalah dikatakan perokok aktif itu ialah yang aktif menghisap langsung dari rokok tembakaunya. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok. Meski keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tetapi sebagai perokok pasif lebih berbahaya untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan seseorang yang merokok hanya sebagian kecil saja asap yang masuk ke dalam tubuh dan paru-paru. Sementara asap sisanya yang dihembuskan terbang ke udara dan bisa secara langsung terhirup oleh orang lain. Selaku perokok pasif tadi. Nah, menurut WHO itu sekitar 1,2 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat asap rokok walaupun tidak merokok. Ngeri ya? Terdapat setidaknya juga ini 7.000 zat kimia pada asap rokok. Minimal 250 diantaranya diketahui merugikan kesehatan. Makanya saya katakan tadi, dari aspek manfaat, bahwa merokok itu tidak membawa keuntungan apapun, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu pertimbangan kita yang pertama. Pertimbangan kita kedua, dari aspek kecanduan. Nah, merokok itu bersifat adiktif, menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.
Padahal firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 12b dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Garis bawahi kata-kata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, orang yang merokok, orangnya kecanduan. Kalau dia tidak merokok beberapa waktu lamanya, perasaannya dia merasa asam mulutnya. Perasaannya orangnya gelisah, sehingga menyebabkan kecanduan. Makanya ada orang rela, mereka rokoknya lancar, makan sehari sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Yang penting rokoknya lancar. Kenapa? Karena aspek kecanduan tadi. Rokok membuat seseorang kecanduan. Padahal Alkitab katakan bahwa kita ini tidak boleh kecanduan. Karena apa? Karena kecanduan ini merupakan apa? Merupakan tanda ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita. Saya ulang ya, kecanduan ini merupakan tanda ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita. Padahal kalau kita lihat nanti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, pengendalian diri itu adalah bagian dari buah roh. Nah, jadi bagian dari buah roh. Sedangkan orang yang sudah merokok, yang sudah candu, mereka sangat-sangat sulit sekali. Ada beberapa kasus hanya karena minta rokok kepada orang tuanya dan akhirnya orang tersebut membunuh orang tuanya. Ada itu yang ekstrim. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga yang menjadi aspek pertimbangan kita yang ketiga, itu merokok itu menjadi apa? Menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang tidak merokok. Kenapa? Karena kembali lagi, lebih berbahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Kalau perokok aktif tadi dia hanya merokok hanya sedikit saja asap yang masuk ke paru-parunya. Tetapi bagi perokok pasif, asapnya itu bertebaran dan itu masuk ke dalam tubuh orang-orang di sekitarnya. Nah, padahal kita kan tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena apa? Alkitab katakan demikian, 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, dikatakan ya, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, makanya Paulus nanti dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 tadi. Nah, kita baca terus lagi nanti sampai ayat yang ke-13. Paulus bahkan sampai berkata demikian. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Nah, lihat. Makan daging kan tidak ada yang salah. Makan daging itu tidak salah. Tidak ada salahnya. Tetapi Paulus katakan demikian. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi itu aspek yang ketiga. Dan aspek yang keempat menjadi pertimbangan bagi kita. Yaitu merokok tidak memuliakan Tuhan. Kenapa saya katakan merokok tidak memuliakan Tuhan? Karena kalau kita baca firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan apa? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya, merokok adalah kata-kata dari semuanya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saya tidak bisa dapat bayangkan, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana merokok itu bisa memuliakan Allah. Karena nanti kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Kita ditebus dengan harga yang mahal. Dan sudah seharusnya bagi kita untuk kita memelihara tubuh kita. Kita memelihara kesehatan kita.
dan juga kita benar-benar menjaganya untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan 4 pertimbangan bagi prajurit-prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Keputusannya ada di saudara. Tuhan Yesus Kristus berkati.